Nah, sholawat jadi pakaian kita. Jadi kalau nggak sholawat ya aneh rasanya, kayak nggak pakai baju gitu loh misalnya. Jadi jadikan sholawat pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya seperti biasa nih, buat kalian yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa langsung datang aja ke Gramedia, atau teman-teman bisa beli via admin di WhatsApp. Kalian bisa beli ke admin via WhatsApp maupun via Shopee. Kalau kalian bisa juga klik linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 15 43 0565. BTW, mohon maaf ya, ini tuh aku keringetan tuh ya. Kenapa selalu ada basah di sini, karena aku tuh orangnya gampang banget keringetan, dan ini aku bikinnya di luar. Kadang ada angin sepoi, kadang juga ada panas-panas matahari, jadi mohon maaf. Ini muka suka keringetan gini ya. Dan aku tuh nggak nyiapin tisu, kadang-kadang suka ngelapnya pakai kerudung, mohon maaf ya. Emang aku mah orangnya kagak ada apa ya, jorok kali ya dibilangnya. Udah deh, udah nggak apa-apa lah ya, pokoknya kalian ngerti ya, akulah seperti ini adanya pokoknya. Lanjut. Aku akan bacain ini kisah dari Mbak siapa ya, minta disamarin namanya, berarti kita namain aja pakai nama Mbak D karena minta disamarin nih teman-teman ya. Jadi Mbak D ini ini masalahnya tentang jodoh, dan masya Allah perjalanan doa ya, udah ikhtiar kemana-mana ya, untuk bisa menikah, untuk bisa bertemu dengan jodoh idaman, susah banget, tapi masya Allah lewat sholawat itu semuanya mudah, dan sekarang mbaknya udah menikah. Mari kita baca ceritanya. Lanjut ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya Allah, sangat bersyukur dan sungguh berterima kasih kepada Mbak Melisa karena channel YouTube-nya sangat menginspirasi sekali bagi aku. Semoga channel YouTube-nya semakin maju, amin. Doain ya 1 juta subscriber, pengen banget YouTube aku 1 juta tahun ini, amin. Aku seorang perempuan yang dikatakan sudah cukup berumur untuk melaksanakan pernikahan. Sekarang aku sudah memasuki umur 30 tahun. Waktu itu galau banget karena keinginan dari ibu ingin banget aku menikah. Bahkan ibuku bilang, mumpung aku masih hidup, segeralah menikah. Omongan dari teman, tetangga, saudara, dan lain-lain sudah mendorong-dorong juga untuk menikah. Cuman kan tidak segampang itu memilih pasangan. Saya tidak memiliki pacar, masya Allah, lama banget. Pacaran baru 1 kali pas waktu kuliah, itu pun harus putus karena beda agama. Sejak saat itu, karena mungkin juga takut kecewa lagi, akhirnya memilih zona nyaman, tapi akhirnya keterusan. Jadi kesibukan sehari-hari cuma kerja dan kerja. Sampai kelupaan umur kali ya Kak. Menginjak umur 27 tahun, dimana banyak dari teman-teman aku yang udah menikah dan memiliki anak. Aku masih berpikiran ya mungkin ujian aku dari hal pasangan. Allah belum berikan, dan di umur sekian aku masih berpikir positif sama Allah. Di umur itu juga ada sih laki-laki yang ingin mendekat, namun sayangnya hati aku kurang serak. Akhirnya aku memilih mundur. Karena pilihan tersebut, orang tua, keluarga, dan teman-teman kantor pun sangat kecewa terhadap keputusan aku. Karena mereka sangat ingin melihat aku menikah. Aku disalahkan berbagai pihak, tapi bagiku itu pilihan yang tepat. Ya sudah, akhirnya aku memilih langkah untuk diam karena maksud mereka ingin melihat aku bahagia. Tiba di umur 29 Kak, umur yang sudah sangat matang. Allah belum juga memberikan pasangan hidup buat aku. Lagi-lagi dan lagi dorongan dari keluarga, teman, dan saudara itu muncul. Di posisi saat itu aku cuma bisa pasrah, bahkan dari teman-teman aku kadang jadi bahan untuk dijodoh-jodohkan. Bukan bermaksud gimana-gimana terhadap niat teman-teman itu. Aku yakin niat mereka baik, namun setiap ada yang kenalkan ke aku, dan di saat aku membuka hati, justru laki-laki tersebut yang mundur dengan berbagai alasan. Nih bisa jadi ya ini ujian ya teman-teman ya. Nanti deh aku mau bahasnya ya. Lanjut ya. Kebahagiaan keluarga, terutama ibuku pun sirna ketika ibu sudah khawatir dan terus-terusan mendesak aku menikah.
Aku pun menjadi nggak tega, merasa kasihan, namun semua tetap kupasrahkan kepada Allah. Untuk menghindari kekecewaan ibuku mengatakan mungkin ada yang menghalang-halangi jodohku. Sampai akhirnya aku pun diruqyah Kak, dan proses ruqyah berjalan lancar dan dilakukan beberapa kali. Sampai akhirnya setelah dinyatakan bersih, sudah tidak ada gangguan, tanda-tanda jodoh akan datang belumlah muncul. Sampai akhirnya aku menyadari bahwa ikhtiar semuanya itu harus dengan kemauan dan kehendak diri sendiri. Sampai terlintas iri melihat teman yang sudah berkeluarga, satu persatu teman sudah menikah. Akhirnya lihat-lihat YouTube dengan mengetik cara menarik jodoh secara Islam, muncullah akunnya Mbak Melisa yang di sana banyak banget menceritakan kisah-kisah yang susah banget sih ngomongnya. Sampai mana tuh? Di sana banyak banget menceritakan kisah-kisah yang sama seperti yang aku alami. Aduh, ini ada ini lagi teman-teman. Ada cahaya nggak apa-apa ya. Lanjut. Bismillah, aku dalami, ku telaah dan ku praktekkan salawat Nabi tersebut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, berulang-ulang. Jadi baca itu dan gak dihitung. Pokoknya berulang-ulang baca itu terus ya teman-teman. Di setiap hari sesuai dari arahan YouTube channelnya Mbak, dengan optimis dan positive thinking, selang sebulan mengamalkan, ada yang mendekat dan sama-sama untuk serius. Namun saya pribadi nggak bisa untuk menjalani hubungan secara jarak jauh. Qadarullahnya kami nggak jodoh. Namun aku tetap semangat menjalani sholawat waktu utama di hari Jumat, akhir menjelang maghrib, di waktu tahajud, di waktu-waktu yang baik dan doa dikabulkan menurut Islam. Aku pepet Allah melalui sholawat dengan keyakinan penuh. Alhamdulillah Allah Maha Baik. Kantor kami mengadakan kerjasama dengan sebuah instansi pemerintah, di mana dari kantor semua kepengurusan diserahkan ke aku. Alhamdulillah Allah Maha Baik, kerjasama kami lancar dan berjalan hingga sekarang. Dan pas kerjasama terjalin, muncullah seorang laki-laki yang dari awal pandangan sebenarnya aku sudah sangat kagum terhadap orang tersebut. Namun hanya bisa pasrah karena dia telah memiliki seorang pacar. Akhirnya aku pasrah lagi dan lagi. Selama kagum tersebut antara aku dengan dia tidak pernah menjalin komunikasi dalam bentuk apapun, karena memang tidak kenal dan hanya sekedar melihat lalu selesai. Harus kecewa lagi dan lagi. Namun tetap tidak meninggalkan sholawat, karena ketika kita sholawat begitu tenangnya hati ini. Dan pada saat di kantor mendapat telepon dari seseorang yang katanya ada sedikit masalah terkait sebuah perkara, dan aku respon panggilan tersebut. Dengan kagetnya orang yang menelpon tersebut adalah orang yang sempat kukagumi tadi. Kekagumanku berhenti karena tidak boleh mengharapkan pasangan orang. Keren nih mbaknya. Karena terkait urusan pekerjaan yang mengharuskan kami terlibat satu sama lain, di situ komunikasi menjadi sedikit intens. Kami bertemu pada hari Kamis, kami mengobrol tentang kerjaan dan lama-lama menyangkut hal pribadi. Dan ternyata status masnya sudah lama pisah dari pacarnya. Kami bertemu dan mengobrol di hari Kamis. Alhamdulillah dengan kesungguhan hati masnya datang ke rumah untuk berkenalan dengan orang tuaku di hari Minggu. Cepet banget prosesnya ya. Jadi hanya berselang 3 hari dari kami ngobrol dan akhirnya dia datang ke rumah dengan niat serius untuk menikahi aku. Alhamdulillah ibu dan bapak menyambut baik kedatangannya dan akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Pada waktu bersolawat perasaan kecewa terus timbul, namun aku tetap percaya Allah kasih yang terbaik. Alhamdulillah pernikahan kami bahagia dan dia sosok laki-laki yang memang aku inginkan. Sekarang ini kami sedang berusaha agar cepat memiliki momongan. Insya Allah tetap dimudahkan dengan ikhtiar sholawat. Terima kasih Mbak, Anda sungguh memotivasi aku. Salam kenal. Masya Allah. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak D. Dahsyat banget ya, Masya Allah. Dan aku tadi kan sempat bilang ya teman-teman ya, ketika nih ya, mungkin kalian ada yang sama nih, ketika kalian suka sama orangnya suka, orang itu suka, kamunya yang nggak suka. Biasanya nih kalau yang seperti itu ya, biasanya memang ada yang menghalangi gitu loh. Bisa jadi ada jin yang menyukai kita, atau bisa jadi juga ada seseorang yang nggak suka sama kita, yang pernah bermasalah sama kita gitu ya, membuat kita jadi terhalang jodohnya, tapi nggak usah dicari-cari tahu ya. Jadi pada saat di ruqyah itu udah beres tuh gitu loh, udah selesai. Misalnya kalau emang ada yang menghalangi, ada jin yang deketin, yang naksir, udah pergi tuh. Cuma karena tidak dibentengi, karena Mbak D tidak membentengi diri gitu ya, kurang bacaannya, kurang zikirnya, akhirnya datang lagi dengan mudahnya gitu. Datang lagi tuh si penghalangnya gitu. Makanya ketika Mbak D sudah mengenal sholawat, mulai baca sholawat, nggak bisa lagi tuh, udah punya benteng diri kan, jauh tuh, yang begitu-gituan tuh jauh gitu loh. Jadi teman-teman memang sholawat itu dahsyat banget ya.
Karena si setan sendiri itu nggak mau sholawat, ya. Iblis nggak mau sholawat. Dukun itu juga takut sama sholawat. Aku pernah dengar ceramah ya, cuma aku lupa ceramahnya siapa. Dukun itu takut sama sholawat. Ya kalau misalnya kita ada masalah-masalah kayak berhubungan sama yang gaib guna-guna gitu ya, dukun tuh takut sama sholawat. Kenapa dia takut? Karena kan dia apa ya, nyembahnya setan ya, bukan nyembahnya setan, bersekutu sama setan. Nah setan itu takut sama sholawat, otomatis ya dia juga takut sholawatan. Dia juga nggak bakalan sholawatan. Kalau dia sholawatan nanti kan setannya marah gitu loh. Jadi teman-teman, pokoknya jangan tinggalin dia sholawat, itu dahsyat banget beneran deh. Kita tuh jadi punya benteng diri, kita jadi orang yang lebih baik lagi karena udah kita sholawat. Akhirnya yang deketin kita nih jurik-jurik nih, jurik bahasa apa sih Sunda ya, jurik-jurik yang ngedeketin kita, yang gangguin kita akhirnya menjauh. Entah itu jurik kiriman ataupun jurik yang memang senang deket sama kita, atau mungkin setan-setan yang memang mau menggoda iman kita, itu lama-lama menjauh karena dia nggak mau. Ini kita nih orang sholawatan nih, dia menjauh, akhirnya kita bisa ngejalanin ibadah-ibadah yang lainnya. Kita bisa baca, selain baca salawat kita bisa ngaji, istiqomah sholat, bahkan ngejalanin sunnah-sunnah yang lain-lain. Itu berkat dari kita baca salawat. Jadi jadikanlah salawat itu sebagai pakaian kita. Jadi kalau nggak pakai baju nggak mungkin dong ya kan, kita kemana-mana pasti pakai baju gitu kan. Nah salawat jadi pakaian kita. Jadi kalau nggak salawat ya aneh rasanya, kayak nggak pakai baju gitu loh misalnya. Jadi jadikan sholawat pakaian, biasakan baca sholawat, istiqomahin baca sholawat, karena itu bisa menjadi benteng buat diri kita. Dan ngomong-ngomong ya, bisa jadi juga nih si yang sekarang udah jadi suaminya Mbak D itu juga diam-diam mengagumi Mbak D loh. Bisa jadi loh ya, dia menghubungi Mbak D cuman sekedar apa ya, alasan aja gitu loh. Kebetulan memang ada masalah, tapi lebih tepatnya juga dia sudah mencari tahu Mbak D karena prosesnya cepet banget. Nggak mungkin kan, karena sebuah kebetulan bisa jadi Allah juga menurunkan apa ya, rahmat di hatinya di hatinya masnya untuk ya mengagumi Mbak D. Begitu juga Mbak D mengagumi si cowok itu, akhirnya udah deh gitu loh. Masya Allah ya, seneng ya teman-teman yang sekarang belum nikah, kepengen nikah, belum ada calonnya, pacar nggak punya, udah nggak usah mikirin pacar, mikirinnya calon imam aja, baca sholawat nanti ketemu. Semua prosesnya cepat seperti Mbak D ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak D segera memiliki momongan, amin. Mbak D udah tahu ya, kemarin dapat jodoh lewat sholawat, nanti dapat momongan juga insya Allah lewat sholawat. Bayi sholawat mah beda pokoknya ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga doa-doa kalian juga segera diijabah ya, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.